Bayangkan arah hidup dan rutinitas yang sudah Anda jalani berbulan-bulan. Atau mungkin bertahun-tahun ya? Nah, iya, bertahun-tahun, lalu tiba-tiba harus berbalik 180 derajat. Seketika itu juga, tanpa kompromi sama sekali. Betul. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Halo, sahabat Takwa. Senang sekali rasanya bisa duduk bareng Anda lagi. Iya, Alhamdulillah. Kita bisa menyapa sahabat takwa kembali. Kita sudah masuk di season 2 pengkajian tafsir kita nih, dan ini adalah sesi ketiga dalam mengkaji juz 2. Sebuah perjalanan yang Masya Allah sudah lumayan jauh ya. Sangat. Dan yang bikin momen ini makin spesial, obrolan kita kali ini meluncur pas di hari ketiga puasa Ramadan tahun ini. Wah, iya benar. Waktu yang sangat mulia. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga setiap tetes dahaga Anda hari ini dicatat sebagai penggugur dosa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, perlu saya tekankan juga, seperti biasa, pengkajian tafsir mendalam yang kita lakukan di sini berada di bawah pengawasan dan bimbingan Ustadz Ahmad Alifian, BA LCMA. Betul, agar koridor keilmuannya tetap terjaga ya. Tepat sekali. Hari ini misi kita sangat jelas. Kita akan membedah surat Al-Baqarah ayat 144. Dan kita tidak asal menebak makna karena rujukan kita sangat solid. Ya, kita menggali langsung dari kitab-kitab rujukan utama. Benar, karya para ulama besar seperti Imam Ibnu Qayyim, Imam Al-Qurtubi, Imam As-Sahdi, Imam Al-Bagawi, Imam Asy-Syaukani, hingga Fakhruddin Ar-Razi. Dan yang perlu Anda catat sejak awal nih, sahabat takwa, pembedahan ayat 144 ini sama sekali bukan sekedar kelas sejarah tentang orang-orang yang mengubah arah sholat. Bukan cuma narasi masa lalu ya? Jelas bukan. Kita sedang membicarakan sebuah demonstrasi ketaatan yang sangat radikal. Kita akan menggali filosofi adab yang sangat tinggi dalam menanti ridho ilahi. Dan pastinya relevansinya di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern sahabat takwa hari ini kan? Tepat. Ini tentang menemukan kompas spiritual di tengah dunia yang makin bising. Oke, mari kita bedah ini. Sebelum kita menyentuh inti dari ayat 144, yaitu perintah putar arah itu sendiri, kita harus melihat fondasinya dulu. Harus lihat konteksnya. Iya, dalam ilmu tafsir itu kan ada konsep yang disebut munasabah, yaitu melihat benang merah atau alasan logis kenapa satu ayat diletakkan persis setelah ayat sebelumnya. Betul sekali. Nah, Imam Ibnu Qayyim memberikan analisis yang sangat tajam tentang hal ini. Kalau kita perhatikan, perintah perubahan kiblat ini sangat mengejutkan secara sosial dan psikologis saat itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semacam pemanasan di ayat 142 dan 143. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini adalah seni persiapan ilahi. Bayangkan saja ya, merubah arah ibadah sentral sebuah komunitas besar bukanlah perkara sepele. Pasti banyak penolakan kan dari luar? Sangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu betul bahwa keputusan ini akan memicu gelombang protes. Oleh karena itu, di ayat 142, Allah sudah memprediksi bahwa akan ada kelompok sufaha. Sufaha ini kalau di bahasa kita sekarang kayak apa ya? Para sahabat itu ibaratnya sudah divaksinasi ya? Nah, itu istilah yang pas. Divaksinasi. Ketika cibiran itu benar-benar datang, mereka sudah siap dan tidak kaget lagi. Itu poin yang sangat menarik. Berarti ini bukan cuma soal arah fisik, tapi soal pengkondisian mental. Sangat berkaitan dengan mentalitas hamba yang taat. Lalu di ayat 143, Allah mempertegas identitas umat Islam sebagai umatan wasatan, umat pertengahan yang adil dan pilihan. Iya, sebagai umat teladan. Dan disitulah Allah menegaskan bahwa perubahan kiblat ini sebenarnya adalah sebuah filter, sebuah ujian, penyaringan untuk melihat siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW dan siapa yang berbalik ke belakang. Benar sekali. Dan coba sahabat takwa renungkan penerapannya dalam hidup Anda sendiri. Keputusan-keputusan besar yang mengubah arah hidup Anda. Seperti hijrah mungkin. Betul. Mungkin Anda memutuskan untuk berhijrah dari lingkungan pergaulan yang toksik, atau Anda resign dari pekerjaan yang ternyata pendapatannya haram. Itu kan berat banget pasti transisinya. Pasti berat. Atau mengambil komitmen besar lainnya lah. Keputusan seperti itu selalu butuh pemanasan mental. Anda tidak bisa berharap transisi itu berjalan mulus tanpa ada yang nyinyir. Atau bahkan tanpa ada keraguan dari dalam diri sendiri ya. Ya, musuh dari dalam juga ada. Persis seperti bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkondisikan mental para sahabat sebelum syariat yang berat ini diturunkan, kita juga butuh pondasi iman yang kuat sebelum mengambil U-turn dalam hidup. Disinilah bagian yang sangat menarik.
Mari kita fokus pada sang tokoh utama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan, ini bagian yang sangat menyentuh. Ketika saya membaca penjelasan dari tafsir Al-Bagawi dan As-Sadi, ada detail sejarah yang sangat emosional. Setelah hijrah ke Madinah, selama kurang lebih 16 hingga 17 bulan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap ke utara. Ke arah Baitul Maqdis di Yerusalem. Betul. Dan di masa itu, Madinah memiliki populasi Yahudi yang besar. Setiap hari, Nabi harus menelan ejekan dari mereka. Ejekan yang secara psikologis pasti sangat menguras energi. Bayangkan, mereka sering berkata dengan sombong, "Lihat Muhammad itu, dia mengklaim membawa agama baru, tapi dia kebingungan soal arah, dan akhirnya terpaksa ikut kiblat kita." Na'udzubillah, itu serangan mental yang luar biasa. Dan ejekan ini bukan sekedar gangguan kecil, ini menyerang legitimasi dakwah beliau. Di tengah tekanan itu, hati Nabi memendam rindu yang sangat dalam untuk menghadap ke selatan. Menuju Ka'bah ya? Iya, ke arah Ka'bah, kiblat ayahandanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Emosi yang tergambar di situ sangat nyata. Dan yang paling menakjubkan, dari fase 16 bulan tersebut adalah adab sang Nabi. Adab dalam menghadapi ujian dan menanti keputusan Allah ya. Betul, dalam tekanan psikologis yang begitu berat, beliau tidak pernah sekalipun mengeluh. Beliau tidak pernah mendesak Allah SWT dengan doa yang bernada menuntut. Tidak ada kata-kata seperti, "Ya Allah, cepatlah turunkan wahyu," begitu ya? Sama sekali tidak ada. Beliau hanya sering berdiri dalam diam, menengadahkan wajahnya ke langit dengan penuh harap. Masya Allah. Hal ini direkam dengan sangat indah dalam Al-Quran melalui ayat, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Sungguh, kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Beliau tidak mengatakan apa-apa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui bahasa tubuh dan kerinduan hambanya. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa saking rindunya, Nabi sempat menyampaikan perasaannya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Beliau berharap Jibril bisa memohonkan kepada Allah agar kiblat dipindah. Iya, beliau mencari perantara yang dekat dengan Allah. Tapi Jibril menjawab dengan adab yang sama tingginya. Jibril berkata, "Aku ini hanyalah seorang hamba sepertimu. Mintalah langsung kepada Tuhanmu." Wah, itu benar-benar potret ketundukan yang absolut dari penduduk langit dan bumi. Sepakat? Tidak ada pemaksaan kehendak, hanya kepasrahan dan kesopanan paripurna di hadapan Sang Pencipta. Ini membawa kita pada sebuah cermin untuk diri kita sendiri nih. Coba Anda ingat-ingat lagi sahabat takwa, saat Anda sedang berada di titik terendah, sangat menginginkan sesuatu. Mungkin pekerjaan yang tak kunjung datang. Atau jodoh yang terus tertunda, kesembuhan dari penyakit yang berat. Bagaimana postur hati Anda saat meminta? Pertanyaan yang sangat reflektif. Apakah kita memintanya dengan kelembutan, kesabaran, dan adab seperti Rasulullah SAW? Atau jangan-jangan, tanpa sadar kita sering mendikte Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seringnya sih begitu, kayak ngasih deadline ke Allah. Nah, itu dia. Seolah-olah kita bilang, "Ya Allah, saya butuh ini selesai besok. Harus lewat cara ini." Adab menanti ridho ilahi adalah pelajaran mahal dari masa penantian 16 bulan ini. Sangat menohok. Dan ketika momen yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba, cara para sahabat meresponsnya menjadi sebuah epik sejarah yang luar biasa. Momen eksekusinya ya. Iya, perintah itu akhirnya turun dengan kalimat yang sangat lugas. "Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram." Palingkanlah mukamu ke arah masjidil haram. Juga Anda visualisasikan momen ini, sahabat takwa. Ini situasi yang menegangkan sekaligus indah. Ini bukan pengumuman yang disampaikan lewat grup WhatsApp dan bisa dibaca santai sambil minum kopi. Berita ini menyebar dari mulut ke mulut dengan sangat cepat. Apalagi di tengah aktivitas masyarakat Madinah. Betul. Salah satu riwayat yang paling ikonik terjadi di Masjid Quba, atau dalam riwayat lain di Masjid Qiblatain. Saat itu, jamaah sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mereka sedang di tengah-tengah ibadah. Mereka sedang dalam posisi ruku, menghadap ke arah Syam atau Baitul Maqdis. Tiba-tiba, seseorang yang baru datang dari arah kota berseru dari luar saf bahwa wahyu telah turun kepada Nabi untuk menghadap Ka'bah. Yang menakjubkan di sini adalah ketaatan mutlak mereka. Begitu suara seruan itu terdengar, dalam keadaan masih ruku tanpa membatalkan sholat mereka, imam dan seluruh makmum langsung memutar tubuh mereka 180 derajat. Membelakangi arah yang sebelumnya, langsung menghadap ke Ka'bah. Betul. Bayangkan koreografi iman ini. Laki-laki berputar ke belakang, perempuan menyesuaikan saf mereka agar tetap berada di belakang laki-laki. Semua dilakukan di tengah kekhusyuan sholat.
Tidak ada satupun yang berteriak, tunggu dulu, selesaikan dulu rakaat ini. Atau usulan seperti, biar kita bahas dulu kesahihan info ini setelah salam. Tidak ada komite, tidak ada perdebatan rasional. Perintah tiba, aksi dieksekusi detik itu juga. Saat saya membaca kisah itu, saya membayangkan betapa dinamis dan mungkin sedikit keotik pergerakan fisik mereka di dalam masjid saat itu ya. Secara fisik mungkin terlihat berantakan sesaat. Tapi secara spiritual, itu adalah momen paling harmonis yang pernah ada. Ketaatan mereka tidak mengenal kata nanti atau tapi, mereka berputar arah seketika. Tepat. Dan analogi berputar 180 derajat ini sangat relevan untuk Anda hari ini. Maksudnya dalam konteks kehidupan modern sehari-hari. Ya, di era modern kita seringkali mendapati diri kita terlanjur berjalan jauh di rute yang salah. Misalnya Anda sedang asyik menjalankan sebuah bisnis dan tiba-tiba Anda belajar ilmu muamalah dan menyadari bahwa skema bisnis Anda mengandung riba. Wah, ini sering kejadian nih. Pertanyaannya adalah, seberapa cepat Anda memutar arah? Apakah langsung U-turn atau mikir-mikir dulu? Apakah Anda langsung bermanuver meninggalkan larangan itu seperti para sahabat di waktu subuh tersebut? Ataukah Anda mulai mencari-cari excuse, pembenaran logis? Lalu berkata, ya sudahlah, tanggung kontraknya habis tahun depan, nanti saja saya taubatnya. Nah, itu ujiannya. Kecepatan ketaatan adalah barometer keimanan kita. Saya suka sekali perbandingan itu. Kecepatan ketaatan, jangan tunggu kontrak habis kalau sudah tahu itu salah. Putar arah sekarang. Harus langsung eksekusi. Jadi, apa makna dari semua ini? Mari kita bergerak lebih dalam lagi ke esensi ayatnya. Di kelanjutan ayat 144, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai summa kuntum, fawallu wujuhakum syatroh." Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Ada makna filosofis yang sangat dalam di frasa ini. Mengapa syariat menetapkan harus ada satu titik fisik berupa bangunan batu di Mekah yang dituju oleh miliaran manusia dari seluruh penjuru dunia? Bukankah Allah itu maha meliputi segalanya dan tidak terikat ruang? Ini pertanyaan filosofis yang sangat penting. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya mengurai hal ini dengan sangat brilian. Apa kata beliau? Beliau menjelaskan bahwa sejatinya esensi terdalam dari sholat adalah ketundukan batin. Penyatuan roh, hati, dan pikiran hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus secara internal ya. Betul. Jika manusia ini murni terbuat dari roh seperti malaikat, mungkin kita tidak butuh arah fisik. Tapi realitasnya, manusia diciptakan dengan panca indera, daging, dan darah. Pikiran kita sangat terikat pada hal-hal materi, dan luar biasa mudah terdistraksi. Apalagi kalau kita bawa ke realitas Anda hari ini, sahabat takwa. Era digital. Layar gawai, notifikasi yang terus berbunyi, deadline pekerjaan. Masalah cicilan juga. Iya, masalah cicilan. Kepala kita ini dipenuhi begitu banyak tab browser yang terbuka secara bersamaan. Betul sekali. Karena keterikatan kita pada dunia materi inilah, jika tidak ada titik fokus fisik yang ditetapkan, pikiran kita akan makin liar mengembara saat sholat. Mata kita bisa melirik kemana-mana. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya menetapkan Ka'bah sebagai sauh, sebagai jangkar fisik. Jangkar fisik untuk menahan laju pikiran ya? Dan hati Anda untuk ikut diam, terpusat, dan menghadirkan khusyuk. Arah tubuh yang seragam adalah alat bantu untuk memfokuskan batin yang berserakan. Luar biasa. Jadi Ka'bah itu ibarat jangkar fisik di dunia yang penuh distraksi. Tapi selain soal fokus personal, ada juga dimensi sosial yang sangat kental di sini ya. Benar, ini poin yang tidak kalah pentingnya. Beberapa mufasir kontemporer menyoroti fungsi pemersatu dari kiblat. Coba bayangkan dunia modern kita sekarang. Manusia terkotak-kotak oleh perbedaan status sosial, ras, warna kulit, kebangsaan, dan afiliasi politik yang luar biasa memecah belah. Sangat terpolarisasi. Tapi saat azan berkumandang, seorang CEO perusahaan multinasional, seorang pekerja bangunan, seseorang di belahan bumi utara yang bersalju, dan seseorang di padang pasir Afrika, semuanya menundukkan kepala dan mengarahkan wajah ke satu titik kubus yang sama. Itu adalah wujud visual paling nyata dari tauhid. Kesatuan arah fisik ini melepaskan keangkuhan ego sektoral manusia. Meleburkan semua perbedaan status. Ini adalah deklarasi harian bahwa umat Islam terlepas dari segala keragaman dan polarisasinya, pada hakikatnya adalah satu tubuh. Di hadapan Sang Pencipta, gelar dan rekening bank Anda tidak punya arah sendiri. Semua tunduk pada kompas yang sama.
Namun, di mana ada ketaatan mutlak, di situ pasti ada oposisi. Selalu ada gesekan. Mari kita lihat penutup ayat 144 ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkap sebuah realitas psikologis dari kelompok oposisi. Tentang ahli kitab ya? Betul. Disebutkan bahwa orang-orang yang diberi Alkitab, yakni Yahudi dan Nasrani, sebenarnya tahu persis bahwa perpindahan kiblat ini adalah kebenaran mutlak dari Tuhan mereka. Mereka tidak bodoh soal ini. Ulama seperti Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa mereka mengetahui validitas Nabi Muhammad SAW dari sifat-sifat yang tercatat dalam kitab mereka sendiri. Validitas yang sangat akurat. Tingkat keyakinan mereka terhadap kebenaran ini diibaratkan seperti mereka mengenali anak-anak kandung mereka sendiri. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi anehnya, mereka tetap menyembunyikan kebenaran itu dan malah memproduksi narasi negatif. Hal ini memunculkan pertanyaan penting tentang sifat dasar manusia. Penolakan terhadap kebenaran itu seringkali bukan karena kurangnya data atau bukti. Karena nyatanya mereka punya buktinya di kitab mereka. Mereka tidak rela bahwa nabi terakhir bukan dari ras mereka. Penyakit hati memang menutup pintu hidayah ya. Ini memunculkan pertanyaan kritis untuk Anda sahabat takwa. Bagaimana seharusnya Anda merespon kritik atau nyinyiran dari luar ketika Anda sedang berusaha keras untuk taat? Di dunia media sosial, di mana setiap orang merasa punya panggung untuk menilai hidup kita, ini sangat relevan. Sangat. Pasti selalu ada sufaha, orang-orang yang picik, yang akan berkomentar negatif saat Anda berubah menjadi lebih baik. Soalim lah, ekstrim lah, atau apalah. Kita seringkali merasa harus membalas, berdebat panjang lebar di kolom komentar untuk membuktikan kita benar. Memang godaan untuk membalas itu besar. Tapi perhatikan cara Al-Quran menyelesaikannya. Bagaimana itu? Menariknya, di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyuruh Nabi untuk berdebat kusir dengan mereka. Allah menutupnya dengan sebuah kalimat yang menjadi pelindung mutlak. وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا يَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Sebuah jaminan perlindungan ya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini punya dua mata pisau. Di satu sisi, ini adalah peringatan mengerikan bagi mereka yang tahu kebenaran tapi malah menghalanginya. Di sisi lain, ini adalah pelukan penenang yang luar biasa hangat bagi kaum mukminin. Pelukan penenang. Saya suka istilah itu. Kalimat yang menenteramkan hati yang sedang gelisah. Jadi pesan untuk Anda, sahabat takwa. Ketika Anda sedang struggle berhijrah, meninggalkan sesuatu yang haram, dan orang-orang di sekitar malah mencibir, Anda tidak perlu energi untuk memuaskan mereka. Tidak perlu validasi mereka. Anda tidak perlu membuktikan apa-apa kepada orang yang niat awalnya memang mencari-cari kesalahan, fokus saja pada kompas ilahi Anda. Biarkan Allah yang menilai. Keringat Anda, air mata Anda saat sholat malam, kesabaran Anda menahan emosi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur, tidak pernah sibuk, dan tidak pernah melewatkan satu detik pun dari perjuangan Anda. Persis. Mengapa harus peduli pada kebisingan bumi jika Anda sudah terhubung dengan ridho dari pemilik langit? Masya Allah, obrolan yang sangat padat. Mari kita tarik kesimpulan dari perjalanan kita membedah ayat ini. Silakan di-recap poin-poin pentingnya. Kita mulai dari melihat munasabah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita pemanasan mental sebelum ujian besar tiba. Lalu kita belajar dari Rasulullah SAW tentang adab tingkat tinggi, bahwa doa yang diiringi kepasrahan batin jauh lebih dahsyat dari sekedar tuntutan ego kita. Pelajaran adab yang luar biasa. Kita juga melihat aksi sinematik para sahabat yang mengajarkan kita untuk putar arah dari kesalahan detik itu juga, tanpa excuse. Kecepatan ketaatan tanpa jeda. Dan terakhir, kita diajak memahami bahwa arah kiblat adalah jangkar fisik untuk batin kita yang mudah terdistraksi, sekaligus perisai kita dari nyinyiran dunia. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang, sahabat takwa. Wah, ada kisah penutup rupanya. Ini bukan sekedar teori, tapi sebuah kisah nyata yang sangat mengharukan dari Makki bin Abi Thalib dalam kitab Tafsir Makki. Ini adalah cerita tentang niat yang melampaui kemampuan fisik. Kisah siapa ini? Ada seorang sahabat bernama Al-Barah bin Ma'rur, radhiyallahu an. Beliau adalah salah satu pelopor yang sudah berbaiat kepada Nabi sejak awal. Namun takdir berkata lain. Beliau jatuh sakit parah dan wafat di Madinah, jauh sebelum kiblat resmi diubah ke Ka'bah. Jadi beliau wafat saat kiblat masih ke arah Baitul Maqdis. Betul. Selama hidupnya, insting keimanannya dan kecintaannya pada Ka'bah sangat luar biasa. Saat menyadari ajalnya sudah dekat, beliau memanggil keluarganya dan berwasiat.
Apa wasiat beliau? Beliau berkata, "Jika aku meninggal, aku mohon, posisikan tubuh dan wajahku di dalam kubur menghadap ke arah Ka'bah." Itu adalah simbol kesetiaannya. Allahu Akbar. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah dan mendengar wasiat tersebut, Nabi tidak menyalahkannya. Beliau justru membenarkan tindakan tersebut dan secara khusus datang ke makam Al-Bara untuk menyolatkannya dan mendoakannya. Ya Allah, raganya tidak sempat mengalami perubahan kiblat secara syariat, tapi hatinya sudah lebih dulu menghadap ke sana. Niatnya mendahului turunnya wahyu. Benar sekali. Maka pikirkanlah sejenak hal ini untuk hidup Anda sendiri, sahabat takwa. Berapa banyak niat tulus, impian kebaikan, atau azam yang murni di dalam relung hati Anda yang belum sempat terwujud secara fisik. Mungkin punya niat untuk memberangkatkan orang tua haji, tapi tabungan belum cukup dan mereka keburu tiada. Atau mungkin Anda berniat membangun sebuah tempat kebaikan, namun kesehatan Anda tidak lagi memungkinkan. Jangan pernah putus asa. Karena niat sudah dicapat ya. Kisah Al-Bara bin Ma'rur membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menatap hati tidak hanya menilai garis finish fisik Anda. Dia sudah menghargai, menerima, dan mencatat pahala dari niat tulus Anda secara sempurna saat ini juga. Ketaatan hati Anda adalah kiblat sejati menuju ridhonya. Semua renungan akhir yang sangat indah dan melegakan hati. Niat yang tulus adalah kendaraan tercepat menuju Allah. Sahabat takwa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi. Waktu berjalan sangat cepat kalau membahas firman Allah. Saya pribadi merasa sangat diperkaya oleh obrolan kita hari ini, dan saya harap Anda juga merasakan hal yang sama. Terima kasih sudah mengizinkan kami menemani waktu Anda. Semoga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Semoga ibadah puasa Anda di hari ketiga ini tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menjadi momentum untuk memutar arah batin Anda menuju ketaatan yang lebih murni. Tetaplah bersemangat, jaga keikhlasan, dan sampai jumpa di pengkajian tafsir kita selanjutnya. Tetap di Taqwa Talks with AI, obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.